as-saut. Innallaha sa'tamani Allah ta'ala mahaluhur sapa Allah iku yakrahu sengit sapa Allah minar rijali sangking pira-pira wong lanang ar-rafi as-sauti ing wong kang banter suarane wa yuhibbulan demen sapa Allah al-khafidha ing wong kang ngelirihake melaun al-khafidha ing wong kang nglirihake minas sauti saking swara. Innallaha ta'ala yakrahu minar rijal. Sesungguhnya Allah itu benci minar rijal ar-rafi as-saut, laki-laki yang mengeraskan suaranya. Jadi kalau ada laki-laki mengeraskan suara yang tidak perlu untuk dikeraskan. Beda. Misal seorang guru atau seorang muadzin. Seorang muadzin perlu mengeraskan suara agar suaranya terdengar. Atau seorang guru tatkala menjelaskan suaranya harus keras, atau seorang penceramah ketika berceramah suaranya harus keras. Tetapi ketika suara itu tidak butuh dikeraskan, maka jangan dikeraskan. Apalagi disertai dengan marah. Mengeraskan suara sambil marah. Mengeraskan suara yang tidak perlu untuk dikeraskan, Allah benci, apalagi marah, apalagi disertai dengan marah. Marahnya dibenci oleh Allah, suara yang keras itu juga dibenci, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Minar rijal, laki-laki yang mengeraskan suara. Bagaimana dengan perempuan? Perempuan itu Allah ciptakan dengan watak yang lemah lembut suaranya, gerakannya. Maka kalau laki-laki Allah benci kepada mereka yang mengeraskan suara, apalagi perempuan. Laki-laki itu tabiatnya kan keras. Laki-laki tabiatnya kan maskulin. Tidak lembut, keras. Laki-laki yang tabiatnya keras, Allah tidak suka suaranya keras. Bagaimana dengan perempuan yang tabiatnya lembut, sopan? Tentu Allah jauh lebih tidak suka manakala ada perempuan suka mengeraskan suara. Suka mengeraskan suara. Lebih-lebih kepada orang tua, kepada guru, kepada suami. Tentu tatkala suara itu tidak perlu untuk dikeraskan. Yakrah minar rijal ar-rafi as-saut. Maka ini termasuk daripada akhlak. Akhlak lebih-lebih di hadapan orang tua, di hadapan guru. Para sahabat tatkala berada di hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak berani menatap langsung wajah mulia baginda Nabi Muhammad, dan mereka tidak berani mengeraskan suara di hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk akhlak daripada para sahabat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ar-rafi as-saut,
Siapa yang Allah cintai, wa yuhibbul khafidha minas saut, dan Allah senang terhadap orang yang merendahkan minas sauti daripada suaranya. Justru yang disenangi oleh Allah itu adalah orang yang suaranya rendah, tidak keras, lemah lembut. Jadi nada, usahakan bagaimana setiap kita berbicara, tentu kalau tidak perlu untuk dikeraskan maka jangan dikeraskan. Jadi nada suara jangan keras. Yang kedua, pakailah bahasa-bahasa yang lembut, yang sopan. Ada orang yang suaranya nggak keras tapi nggak sopan, itu juga nggak benar. Nggak keras tapi apa suan? Nja tak ranying, kupang jing. Lepas tu baik. Tak ranying tapi apa suan? Mompai peranjing, kupang. Ya jangan anu boleh. Ya, nggak keras. Tapi apa suan? Ya tak oleh ki ya. Maka dua yang harus dijaga, suara jangan keras. Pilihlah kosakata atau kata-kata yang sopan, yang lemah lembut. Pakai bahasa yang sopan, abesah, ajar abesah, abesede. Orang tua, maka kalian yang tidak pakai bahasa halus, sejak sekarang usahakan untuk pakai bahasa halus kepada orang tua, kepada orang yang lebih tua. Belajar pakai bahasa halus Madura. Kalau bahasa Indonesia nggak ada bahasa halusnya, maka yang dijaga adalah intonasi, nada, jangan sampai keras. Usahakan dengan nada yang rendah, yang sopan. Tunjukkan akhlak seorang santri di hadapan orang tua, di hadapan keluarga. Innallaha yakrahu minar rijali ar-rafi as-saut. Apa Allah katakan di dalam Al-Quran? Waghdud min sautika inna angkaral aswati la sautul hamir. Waghdud min sautika inna angkaral aswati la sautul hamir. Orang yang suka mengeraskan suara itu Allah serupakan dengan suaranya khimar. Khimar itu binatang yang hina. Nah, khimar itu terkadang bersuara dengan suara yang keras, khimar. Maka orang yang suka mengeraskan suara, Allah serupakan, Allah samakan dengan khimar, dengan binatang. Artinya apa? Ini tasbih, penyerupaan untuk mencela. Mubalaghah syadidah fi dzam. Jadi Allah mencela laki-laki, lebih-lebih perempuan yang suka mengeraskan suara. Allah samakan mereka dengan apa? Dengan binatang, dengan khimar, binatang yang hina. Dengan khimar. Manusia bukan binatang. Letak perbedaan antara manusia dengan binatang apa? Terletak pada akhlaknya, adabnya. Termasuk daripada akhlak adalah apa? Menjaga suara jangan sampai keras dan usahakan memakai bahasa yang halus. Innallaha ta'ala yalumu 'alal ajzi. Innallaha sa'tamani Allah ta'ala maha luhur sapa Allah iku yalumu nacat sapa Allah. Nacat mencela
sapa Allah alal ajzi ing atasi sifat lemah, walakin lan tetapenah alai kana tepono sira bil kayyisi kelawan wong kang pinter. Fa idza ghalabakah moko ing dalem nelikane ngelendi ngelindih ngelendi mekala moko ing dalem nelekane ngalahake atau ngelendi ngelindih ing sira sapa amrun perkara fakul moko ngucap sapa sira hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ing ucapan hasbiyallah, hasbi utawi kang nyukupi ingsun iku Allahu Allah, wa ni'mah lan iku sak bagus-baguse sapa al-wakilu zat kang den pasrai utawi Allah aji maksus, al maksus bil madah. Jadi nikmah wa bi'sah dua fi'il tak bisa etasref itu memiliki maksus, mon wa ni'ma maksus bil madah, wa bi'sa maksus bidzam. Jadi ibu di al-wakilu sapa al-wakilu zat kang den pasrai utawi Allah aja maksus. Innallaha ta'ala yalumu 'alal ajzi. Manusia itu lemah. Buktinya manusia itu sakit, lapar, butuh istirahat. Manusia enggak kuat. Manusia enggak punya kuasa. Makanya kita diajarkan untuk sering-sering mengucapkan apa? La haula wala quwwata. La haula wala quwwata. Tidak ada daya dan kekuatan di dalam melakukan ibadah dan menjauhi larangan. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, kecuali atas pertolongan Allah. Kalau kita mampu melakukan suatu amal ibadah, maka itu semata-mata bukan dari kuasa kita, bukan dari kekuasaan kita, bukan dari kekuatan kita. Kemampuan kita untuk melakukan sesuatu semata-mata karena kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kodrat manusia itu pada dasarnya lemah. Manusia itu makhluk yang lemah. Nah, Allah yalumuh. Allah itu mencela sifat lemah, bukan lemahnya. Karena lemah itu kodrat, bukan lemahnya yang dicela oleh Allah, bukan. Kalau lemahnya itu memang kodrat manusia, nggak bisa dibuang. Nggak ada orang yang kuat, nggak lemah, nggak makan 1 bulan misal, nggak tidur 1 bulan, nggak ada. Jadi bukan sifat lemahnya itu yang dicela oleh Allah. Tetapi apa? Tetapi yang dicela adalah taksirnya, lalainya, ala tarkil ihtiyat, karena tidak berhati-hati sehingga dia lemah, lalai, teledor. Itu yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keteledoran, kelalaian karena tidak ada ihtiyat sehingga mengakibatkan dia tidak mampu melakukan apa yang menjadi kewajibannya. Itulah yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sifat lemahnya. Maka kalau ingin pintar maka belajar.
al-akhdhu bil asbab. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengikat antara sebab dengan musabbab. Kalau ingin sembuh, berobat. Kalau ingin tidak terbakar, jangan main api. Kalau ingin sukses, bekerja. Itu sebab. Walaupun Allah mampu menjadikan seseorang itu sukses tanpa usaha, tanpa bekerja. Mampu membuat santri pandai, pintar, alim tanpa belajar. Tapi di dunia Allah ikatkan antara sebab dengan musabab. Ingin sukses, usaha. Ingin kaya, bekerja. Ingin pintar, belajar. Itu sebab. Ingin mendapatkan pahala, ibadah. Nah, orang yang tidak ikhtiyat, tidak berhati-hati, sehingga nggak belajar, lalu kemudian bodoh, itu namanya lemah. Allah mencela orang yang yang tidak berhati-hati sehingga dia lalai, tidak belajar sehingga bodoh. Tak ibadah teledor sehingga pah tebed ke dosa, ya, tedung sampai ombar areh, tak tengateh maksudnya. Aji saya celah bi Gusti Allah, beni lemah na beni, tapi keteledorannya, kelalaiannya, itulah yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin alaika bil kayyis, tetapi jadilah orang yang pintar, jadilah orang yang pandai, jangan lemah. Bagaimana orang pandai? Kayyis, orang pandai itu adalah orang yang al-akhdhu bil asbab. Kalau dia ingin pintar, dia belajar. Itu kayyis, pintar, pandai. Kalau dia ingin sukses, dia usaha, dia bekerja. Al-akhdhu bil asbab. Dan min asbabir rizq, termasuk daripada kunci atau sebab yang mendatangkan rizki, itu yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah takwa. Punya takwa kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan rizki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak diduga-duga. Itu asbab. Kalau kamu ingin kaya, maka bertakwalah kepada Allah. Kok ada orang kaya tapi tidak bertakwa kepada Allah? Ya, mereka kaya tapi kekayaannya tidak berkah. Jadi kaya yang berkah itu hanya bisa dicapai dengan apa? Dengan takwa. Lalu kemudian perbanyak ibadah, tafarrag li ibadati, fokuslah kalian beribadah kepadaku, kata Allah. Asuddu alaikal faqr, maka aku akan tutupi kefakiran atasmu, dan dan aku kayakan hatimu. Aku kayakan hatimu. Jadi orang yang fokus di dalam ibadah kepada Allah, hatinya akan dibuat kaya oleh Allah. Hatinya kaya artinya qanaah, dan itu kaya yang sesungguhnya. Laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina ghinan nafas. Kaya itu tidak dihitung dari berapa banyak hartanya, berapa tinggi tingkat rumahnya, berapa banyak kendaraan mobilnya. Walakinnal ghina ghinan nafas. Kaya yang sesungguhnya adalah kaya hati, artinya menerima, qanaah atas keadaan sekarang. Itulah ghinan nafas. Tapi qanaah bukan berarti menafikan usaha. Dia tetap usaha bagaimana mendapatkan yang terbaik,
dan dia bersyukur terhadap keadaan saat ini yang dia terima, tapi tetap dia berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada keluarganya. Jadi qanaah itu tidak menafikan usaha, tidak puas dengan apa yang ada. Fa idza ghalabaka amrun, nah orang yang pandai adalah orang yang berusaha, orang yang hati-hati supaya tidak lalai, tidak teledor, ya. Dia usaha, dia belajar supaya pintar, dia bekerja supaya sukses, dia hati-hati agar supaya bangun sebelum subuh, agar mampu untuk melakukan sholat subuh secara berjamaah, kayis. Tapi fa idza ghalabaka amrun, kalau dia berusaha, kalau dia sudah berusaha tapi tetap teledor, dia sudah berusaha tapi kok lalai, la tedung beri tapi pas tak tangih teledor. Fa idza ghalabaka amrun, itu namanya ghalabaka amrun, sesuatu mengalahkan terhadap dirinya. Ya, sesuatu mengalahkan terhadap dirinya. Dia sudah berusaha, beda dengan orang yang nggak berusaha. Beda dengan orang yang nggak berusaha, nggak belajar, teropentra, ya celah bi Gusti Allah. Tapi mau lo usaha, bi tebelecar, fakul, maka ucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Itu akhir daripada usaha seseorang. Dia sudah berusaha tapi gagal. Orang yang berusaha terus lalu kemudian dia gagal, fakul hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah. Cukup Allah wa ni'mal wakil, zat sebaik-baik zat yang dipasrai, yang diserahkan atas segala urusan dan sesuatu adalah Allah. Wes lah, pasrah ke Allah. Engkau rela usaha engkau, ongkuan engkau, teropenter engkau rela usaha terus sukses, bi bangkrut, bi ki teledor, bi ki terbelajar, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Lah cukup Allah, pasrah ke Allah. Abah tak salah karena sudah berusaha. Al-akhdhu bil asbab. Jadi yang salah, yang tercela itu adalah orang yang tidak mau berusaha, yang tidak al-akhdhu bil asbab, lalu kemudian dia lalai, teledor, tak bisa ngoleh apa sih tadi arpen ben cita-cita. Aji saya cela bi Gusti Allah. Maka yang terpenting jadilah walakin alaika bil kayis, jadilah santri-santri yang pintar, yang kayis. Bagaimana santri yang pintar? Ingin pintar belajar, ingin sukses usaha, la ajar, la usaha, ki gagal ya fakul hasbiyallah wa ni'mal wakil, ucapkan cukup Allah, serahkan segala urusan kepada Allah dan tidak berhenti, terus berusaha untuk apa? Untuk menggapai harapan dan cita-cita. Faqul hasbiyallah wa ni'mal wakil. Wallahu a'lam.